Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu sanggup memulihkan, memperbarui setiap kehidupan kita. Di dalam renungan saat ini saya beri tema menjaga kemurnian iman. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengobservasi di dalam 2 Timotius ini, kita menemukan tentunya siapa yang terlibat di dalam surat ini. Ada Paulus sebagai penulis dan Timotius sebagai penerima surat ini. Nah, di dalam perikop ini, Paulus memberi nasihat penting kepada Timotius. Ya, Timotius ini adalah anak yang dikasihi oleh Paulus, anak rohani, ya. Dan kita melihat nasihat dari Paulus kepada Timotius ini mengenai tantangan yang akan dihadapi orang percaya, khususnya di akhir zaman. Dan bagaimana Timotius dan jemaat harus menjaga kemurnian iman di tengah tantangan, di tengah penyesatan dan pengajaran palsu yang semakin marak, yang terus berkembang. Dan kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran palsu itu juga terus berkembang di hari-hari ini. Nah, kalau kita melihat interpretasi, ya, apa yang kita bisa lihat, makna apa yang kita bisa dapat dari pembacaan kita pada saat ini, dari nasihat ini. Kita lihat yang pertama, hikmat menjaga kemurnian iman. Di dalam ayatnya yang ke-14, di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Di dalam dunia yang penuh dengan ajaran palsu, hikmat ini sangat dibutuhkan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Dengan hikmat, kita percaya kita dapat tetap setia kepada firman Tuhan dan menolak setiap ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Bahkan sampai hari ini kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu terus berkembang dan masuk dalam kehidupan gereja Tuhan. Ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Bahkan kita tahu bahwa dalam hal budaya juga ada memang hal-hal yang dari adat istiadat, dari budaya suku. Ya. Ada banyak hal yang bertentangan dan ada banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan alasan menghormati budaya, menghormati adat istiadat. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah ajaran yang menyimpang. Nah, dengan hikmat, orang percaya dapat setia hanya kepada firman Tuhan, ya, dan melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini adalah tanda, ya, bahwa iman mereka murni. Jadi orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang imannya murni dan tidak tercampur dengan kebohongan dunia.
dengan ajaran-ajaran sesat. Dan hikmat itu hanya datang dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Itu sebabnya dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau ada orang, ada jemaat yang kekurangan hikmat, firman Tuhan katakan minta sama Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber hikmat. Firman itu adalah sumber hikmat. Semakin kita banyak bersekutu dengan firman Tuhan, kita menjadi orang yang semakin berhikmat. Sehingga kita bisa menang dalam setiap menghadapi tantangan dunia ini. Nah, makna yang kedua yang kita bisa lihat dari pembacaan kita adalah iman kepada Yesus Kristus menyelamatkan. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu menyelamatkan. Dan apa yang dijelaskan oleh Efesus, ya, bahwa kasih karunia, kita diselamatkan karena kasih karunia. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kasih karunia itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Keselamatan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Namun bagaimana jika iman kita tercemar oleh ajaran palsu? Kompromi dengan dosa. Maka iman kita tidak lagi murni. Ya. Ingat, iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Iman kepada Yesus yang membawa kita menikmati setiap berkat Tuhan. Tapi bagaimana kalau iman kita tercemar oleh ajaran palsu, oleh kompromi dengan dosa? Maka iman kita tidak lagi murni. Itu berarti kita telah menjauh dari kebenaran sejati dan menyimpang dari jalan keselamatan. Ya. Dan orang bisa kehilangan keselamatan kalau dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia meninggalkan Tuhan karena imannya kalah dengan tantangan dunia, dengan setiap godaan dunia, dengan setiap ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, itu bukan iman yang murni. Nah, kita melihat ya, aplikasi untuk setiap kehidupan kita. Bagaimana menjaga iman yang murni. Ya. Bagaimana menjaga kemurnian iman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap berpegang pada pengajaran yang benar. Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap berpegang pada pengajaran yang benar melalui kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya sejak kecil. Jadi Timotius sudah menerima kebenaran itu sejak kecil yang memberikannya hikmat dan membawanya kepada keselamatan. Timotius sudah menerima iman. Timotius sudah menerima kebenaran itu sejak kecil yang sudah menyelamatkan dia, memberikan dia hikmat. Itu sebabnya sekali lagi Paulus ingatkan kepada Timotius berpegang pada pengajaran yang benar, yaitu firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kita percaya firman itu adalah terang, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan godaan dunia yang jahat.
Kalau ada firman, firman itu menjadi pelita. Firman itu menjadi terang. Sehingga apa? Kita berjalan tidak dalam kegelapan. Kita tidak akan terantuk oleh batu. Kita tidak akan jatuh. Ada firman yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Ya. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa seluruh kitab suci diilhami oleh Allah atau datang dari Allah sendiri. Di ayat yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan ini adalah perkataan Allah sendiri. Petunjuk-petunjuk dari Allah yang diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah sendiri kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kepada rasul-rasul. Tulisan juga adalah pengajaran Injil Yesus Kristus yang oleh rasul-rasul hamba-hamba Tuhan atas dorongan Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus datang dari Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni. Karena dorongan dari Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-16 dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, untuk memiliki kuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itu sebabnya kita bersyukur ada firman Tuhan yang akan selalu menjadi pelita untuk menegur, menasihati, oh kamu salah. Ini enggak sesuai dengan kebenaran Allah. Allah tidak suka. Ya. Sehingga kita menjadi umat Tuhan tanpa noda atau celah. Ya. Tanda kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi kita lihat Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Mari Bapak Ibu, menjaga kemurnian iman adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Iman yang murni akan memelihara hubungan kita dengan Tuhan, menuntun kita dalam kebenaran, melindungi dari ajaran-ajaran palsu. Iman yang murni itu memuliakan Tuhan. Iman yang murni memberikan kekuatan dalam pencobaan dan mempersiapkan kita untuk kedatangan Kristus sehingga kita menjadi orang-orang yang menikmati setiap janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan selalu menasihati kami di dalam dunia yang jahat ini, yang penuh dengan tantangan, godaan, ajaran-ajaran palsu. Tapi kami percaya kami akan menang kalau kami dapat menjaga kemurnian iman kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya hanya firman-Mu itulah yang akan membuat kami berhikmat dan kami menang di dalam setiap kehidupan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan, GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun mereka berada, pekerjaan usaha, studi diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkaulah harapan keluarga, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, ya Tuhan. Kepercayaan kami sejak masa muda, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.